Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang paling utama di antara 12 bulan. Apa keistimewaan bulan Ramadan ini sehingga bulan Ramadan disebut bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, yang berarti beliau adalah menghikayatkan dawai Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah ngendikan bahwa seluruh amal anak manusia keturunan Adam ini semuanya kembali kepada anak Adam, kecuali puasa, karena puasa adalah milik saya dan saya akan membalasnya. Di sini ada kata-kata puasa milik saya. Kenapa? Karena puasa itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa disombongkan, ibadah yang tidak punya efek yang terlalu besar untuk manusia itu sendiri. Bayangkan kalau kita sholat, seringkali kita sudah mendapatkan predikat anak baik itu. Setiap hari berangkat ke masjid, jamaah, sehingga dia akan mendapatkan pujian dari masyarakat sekitar. Kalau orang melaksanakan zakat, dia akan dipuja sebagai orang dermawan, orang yang giat bersedekah. Apalagi kalau orang haji, dimanapun akan disebut Pak Haji, Bu Haji. Sehingga manusia ini kalau beribadah rata-rata itu akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan predikat yang baik dari masyarakat. Beda dengan puasa. Orang puasa itu tidak akan mendapatkan pujian atau predikat apapun dari masyarakat. Bahkan kadang saja orang tidak tahu dia puasa atau tidak kalau dia tidak berkata dengan ceria. Kalau berkata segitu itu sudah pamer. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu bahwa dia puasa? Bahkan tahu pun dia tidak akan juga mendapatkan pujian seperti halnya kalau sholat dan zakat ataupun haji. Maka itu benar-benar dia itu lapar, menahan makan, menahan bicara jelek dan lain sebagainya. Itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena keinginan mendapatkan pujian. Jadi tadi sholat, banyak orang yang sholat karena agar dianggap anak yang baik, diajarkan agar dianggap sebagai dermawan. Bahkan orang haji pun kadang dia mau berangkat haji bukan karena melaksanakan rukun ibadah yang kelima, akan tetapi dia adalah berharap agar dipanggil Pak Haji, sehingga dia mendapatkan kehormatan di masyarakat. Tapi puasa apa yang diharapkan? Tidak ada. Oleh karenanya itulah keistimewaannya. Hanya untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya.
Oleh karenanya diberikan suatu keistimewaan di bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah datang, maka dibukalah pintu rahmat, ditutuplah pintu neraka, dan dibelenggulah setan. Idza jaa Ramadan futihat lahu abwabur rahmah wa ghulqat lahu abwabun niran. Ketika Ramadan sudah datang, maka pintu rahmat sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Sehingga orang puasa itu kalau benar-benar bisa lihat lillahi ta'ala, benar-benar untuk Allah, maka sudah jelas tidak akan masuk neraka karena pintu neraka ditutup. Yang terbuka adalah pintu rahmat. Pintu rahmat artinya berarti adalah surga. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa melaksanakan puasa ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Toh apa gunanya kita tidak lillahi ta'ala? Tidak ada yang bisa kita pamerkan di dalam puasa itu. Tapi mau apa lagi? Karena kita sudah sering digoda oleh setan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Sehingga kita seakan-akan tanpa digoda setan pun di bulan Ramadan itu sudah terbiasa mendapatkan godaan. Seperti halnya orang yang sudah terbiasa meninggalkan jamaah. Tanpa diajak meninggalkan jamaah. Karena dia sudah terbiasa tanpa digoda, akhirnya juga sudah meninggalkan jamaah dengan sendirinya. Oleh karenanya, memang semuanya harus dibiasakan. Bagaimana kita melatih diri kita agar tidak mengikuti nafsu dan syahwat ini, sehingga kita benar-benar menata hati sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap berat bahwa kita dibantu oleh Allah untuk memperbaiki amal kita, karena kita tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, semoga ada manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.